memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Coba Fiona sama teman-temannya dulu yang di rumah. Shalom teman-teman. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tidak boleh ada yang makan. Kan kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan kan? Jadi ibadahnya harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Iya, jadi tidak boleh ada yang tiduran, tidak boleh ada yang sambil makan. Terus pakai baju yang rapi. Oke? Yuk semuanya siapkan hatinya, yuk duduk manis yang rapi. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau mulai, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan. Bersama-sama kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kemuliaan Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, yuk teman-teman, kita semua adik-adik semuanya berdiri. Kita mau muji, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Luar biasa ya. Hari ini wow, Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Otomatis kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Yuk, yang siap untuk memuji Tuhan tepuk tangan di atas ya. Nanti coba ikutin gerakan kakaknya ya.
kita, sama kita semua ya kan. Oke, sekarang tetap semangat memuji Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah lebat. Yuk adik-adik tepuk tangan di atas kepala ya. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus pokok. Siap-siap tangannya. Siap-siap tangannya di depan ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh, haleluya. Wow, luar biasa. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Siapa yang di sini adik-adik yang mau berbuah lebatnya? Coba lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Anak Tuhan, karena kita masih anak zaman sekarang. Yuk semuanya tepuk tangannya di atas kepala ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia.
Sekarang adik-adik silakan duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita mau lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan, berkati orang tua kami, dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Doa Kak Isti hari ini adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tetapi jika ada adik-adik yang hari ini masih sakit atau ada yang masih isolasi mandiri, Kak Isti berdoa supaya Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan setiap adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Isti aja setiap adik-adik kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, setiap adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah.
Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan yang terus mengajari kami supaya kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Isti akan cerita tentang kasih setia Tuhan dalam panggilan hidup kita. Nah mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak apa sih Kak kasih setia itu? Nah kasih setia itu adalah bukti cinta Tuhan dalam hidup kita, supaya kita terus memiliki pengharapan dalam Tuhan, supaya kita terus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu artinya kasih setia. Nah, kalau panggilan hidup itu apa? Panggilan hidup itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita yang akan kita capai. Itu bisa berupa cita-cita atau talenta yang Tuhan berikan. Saat kita memiliki talenta, kita bisa untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada satu tokoh, dia yang juga menggenapi panggilan Tuhan sampai tuntas. Nah, adik-adik yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sekarang duduknya lebih manis lagi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka.
Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nehemia tadi, ya, yang pada saat itu Nabi Nehemia adalah dia seorang juru minum kerajaan, yaitu kerajaan dari Artasasta. Nah, saat itu saudaranya Nehemia yang bernama Hanani, dia datang kepada Nehemia. Dia menceritakan tentang keadaan tembok Yerusalem yang terbakar dan sudah runtuh. Lalu Nehemia saat mendengarkan berita itu, dia mulai bersedih hati. Dan saat itu dari cerita tadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Nehemia? Yang pertama adalah saat Nehemia mendengar berita dari saudaranya tadi, yang dilakukan Nehemia adalah dia mulai mencari Tuhan. Dia yang pertama yang dia lakukan, dia mencari pertolongan Tuhan. Yaitu caranya dengan bagaimana? Caranya dengan dia berdoa berhari-hari. Dia berdoa terus. Demikian juga dengan adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik ada yang sedang sedih, ada yang sedang sakit. Adik-adik boleh mulai terus mencari Tuhan, yaitu dengan berdoa. Yang kedua, pelajaran yang kedua, Nehemia selain mencari Tuhan, yang kedua adalah dia bertindak. Pertama kan dia mencari Tuhan. Yang kedua dia bertindak. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia berusaha untuk bisa pulang ke Yerusalem. Nah, pada saat itu Nehemia mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan raja untuk memberikan minuman. Lalu raja bilang kepada Nehemia, raja bertanya, Nehemia, kenapa mukamu sedih? Lalu Nehemia menceritakan kalau tembok Yerusalem itu sudah terbakar dan runtuh. Dan Nabi Nehemia meminta izin kepada raja supaya dapat untuk pulang ke Yerusalem untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, dan raja itu, Raja Artasasta itu mengizinkan Nabi Nehemia untuk pulang ke Yerusalem. Demikian juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik pengen pintar, ya harus belajar. Kalau adik-adik pengen jadi atlet, ya harus berlatih. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, pelajaran yang ketiga apa dari cerita tadi? Yang ketiga adalah beriman. Nah, adik-adik,
Nabi Nehemia mempunyai iman yang besar. Dia beriman kalau Tuhan pasti menyertai dia. Kalau Tuhan pasti akan melindungi dia. Karena penyertaan Tuhan akan terus nyata dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kasih setia Tuhan itu seperti perisai dalam hidup kita. Dia memberikan pengharapan, dia memberikan kekuatan saat kita berproses. Sekali ulang ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Nehemia adalah yang pertama yaitu mencari Tuhan. Yang kedua adalah bertindak. Yang ketiga adalah memiliki iman yang besar. Karena kasih setia Tuhan itu adalah perisai dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itulah yang akan memberikan kita pengharapan, kekuatan saat kita berproses. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau dikasih perisai sama Tuhan, yang mau memiliki perisai supaya kita dapat kekuatan, dapat perlindungan saat kita berproses. Yuk, yang mau terus memiliki perisai di dalam Tuhan, Kak Isti undang semua adik-adik untuk tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami belajar dari Nabi Nehemia yang dia dalam segala kesusahannya Tuhan, dia terus Tuhan memiliki pengharapan di dalam Engkau, dia mencari Tuhan, dia bertindak, bahkan dia memiliki iman yang besar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, ajari setiap kami ya Tuhan seperti Nabi Nehemia untuk menyelesaikan setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan ya Tuhan Yesus, sampai kami bisa menyelesaikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah adik-adik, sekarang adik-adik angkat kedua tangannya sambil tersenyum, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami, terus melindungi kami, terus mengarahkan wajah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas setiap kami, berkat kesehatan, berkat kepandaian, bahkan berkat Tuhan, pengenalan akan Engkau terus Tuhan curahkan bagi setiap kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.